Apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Putri Snow Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan karena sudah mendekati bulan November, ini adalah pesan di bulan November. Dan seperti biasa selalu dimulai dengan zodiak yang pertama, yaitu Aries. Oke, Aries, apa yang terjadi di bulan November? Kita lihat saja ya. Saya pakai Very Tarot Deck seperti biasa. Ini mejanya kecil ya, jadi agak mesti ditaruh di sini. Oke. Saya memang belum dapat tempat yang settle, tapi mudah-mudahan minggu depan sudah. Oke, so ini untuk kalian yang berzodiak Aries. Thank you. Apa pesannya di bulan November, sorry, kok Oktober sih? November ya, my dear, jangan protes. Oh, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya minta satu lagi please. One more. Okay, thank you. Oke, ada energi tanah 2, energi udara 1, energi air 1, dan energi kalian energi api 1. Yang major arkananya hanya 1 tapi bagus banget, The Empress. Ini adalah kartunya Virgo, The Empress, tapi juga tentang sesuatu yang luar biasa. Oke. Yang pertama adalah Five of Autumn atau Five of Pentacles. Biasanya Pentacles kan bicara tentang uang ya, keuangan, bisnis, karir ya, seperti itu ya. Ada pesan untuk kalian di bulan November buat yang Aries, reach out to other for assistance. Kalau kalian memerlukan bantuan dalam hal keuangan, karir, dan bisnis, jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong. Saya mengerti kalian para Aries adalah orang yang sangat tangguh, orang yang seringkali tidak mau menerima bantuan orang lain karena ngerasa gini, saya bisa kok, saya Aries dan saya bisa. Jadi ya sungkan untuk minta tolong orang lain. Cuma dalam hal ini ya Aries, jangan sampai kalian terjebak di satu titik di mana kalian ingin melakukan sesuatu tapi sungkan minta tolong atau mungkin gengsi minta tolong, jadi malah kalian kejeblok sendiri. So untuk November kalau memang diperlukan, mintalah bantuan kepada seseorang yang memang bisa membantu kalian. Oke? Kemudian poor timing for a career change. Kalau kalian ingin berganti karir, para Aries, jangan dulu, ini bukan waktu yang tepat. Feeling challenged by money issue, akan ada masalah yang berhubungan dengan keuangan. Oke, mungkin kalian harus membayar sesuatu, hutang kalian atau debt kalian, atau sama ya, hutang sama debt sama, atau mungkin harus yaitu tadi mungkin di pekerjaannya juga dalam masa yang kurang baik gitu ya. Dan di bulan November itu yang terjadi, ada money issue, ada keuangan yang memang agak sedikit goncang ya, dan kalian diminta untuk meminta bantuan kepada orang yang mungkin bisa membantu kalian. Jangan gengsi-gengsi, pesannya gitu ya. Tapi kartu yang selanjutnya adalah The Empress, dan saya bilang tadi kartu The Empress biasanya bagus. Kita baca ya. Time to take action. Oke, action. Bulan November bukan bulan untuk kalian mager diam-diam aja, tapi untuk take action ya. The power of creativity, success that allow for a life of luxury. So akan ada kesuksesan di sini kalau kalian mau take action di bulan November. Seingat saya di bulan September kalian harus menaruh dasar. Kemudian di bulan Oktober saya lupa apa, tapi yang jelas di bulan November kalian harus take action. Kalau di Oktober belum, dan ini waktunya. So jangan ditunda lagi ya untuk kalian yang Aries. Bulan November kalian harus take action, oke?
Lanjut dengan Nine of Winter. Ini adalah energi udara. Unfounded fear, focusing on worst case scenario, allowing worry to grow out of proportion to the problem. Oke. Ada ketakutan untuk tidak bisa mencapai apa yang kalian ingin capai. Kemudian juga ada beberapa masalah yang membuat kalian benar-benar cemas di bulan November. Kayaknya udah mulai di akhir Oktober, ya nggak Aries? Menurut saya sih sudah mulai di akhir Oktober. Kalau ini berlanjut sampai November, ya hopefully masalah itu selesai. Saya lihat yang selanjutnya selesai atau enggak. Kita lihat yang selanjutnya. Tapi memang ada masalah yang akan kalian hadapi di bulan November. Tapi menurut saya itu sudah mulai di akhir-akhir Oktober. Jadi bukan tiba-tiba itu terjadi di bulan di bulan November begitu saja. Tapi situ sudah mulai di bulan November. Oke. Lanjut dengan King of Autumn. Autumn ini juga bicara tentang uang ya, tapi kali ini King. Kita lihat bagus atau enggak. Be assertive when it comes to what you know is right. Everything going your way. A good person or company to work for. Oke. Yang ini lumayan bagus karena bilang bahwa kalau kalian melakukannya dengan benar dan sudah mengikuti apa yang memang kalian anggap benar ya, sebuah kebenaran, segala sesuatunya akan berlangsung dengan baik. So ada orang yang mau bantu kalian dan bekerja sama dengan kalian, which is good ya. Tadi kan disuruh minta bantuan, terus ada yang bantu, nggak ada loh, ada yang bantu. So kalau kalian punya kesulitan, terus kalian menemukan orang yang menurut kalian tepat untuk dimintai bantuan dan dia bersedia membantu kalian di bulan November, apapun masalah kalian di Nine of Winter yang bikin worry tadi. Nine of Winter tuh Nine of Sword ya. Kalau kalian tahu dibaca di kartu yang lain, Nine of Sword itu bener-bener banyak yang, jadi orang yang di belakangnya tuh banyak sekali, ada 9 pedang. Jadi kayak dia tuh ketakutan sendiri karena ada hal yang membuat dia worry, khawatir gitu loh. Itu Nine of Winter. Tapi kabar baiknya adalah ada yang mau bantu. So walaupun kalian punya masalah, tetap ada yang mau bantu, dan itu bagus dong kalau begitu ya kan. Oke, aminin aja yang baik-baik ya Aries. Ada 9 lagi, oh enggak, Prince of Summer. Ada cinta? Banyak cinta. Oke, coba kita lihat. A new relationship or emotional experience, invitation to social event, a compassionate friend you can share or concern with. Oke, untuk kalian yang masih single dan ingin menemukan seseorang untuk bersama kalian, bulan November ada. Oke, walaupun ini bukan bacaan cinta ya, tapi kalau memang ini bukan tentang cinta, tetapi tentang seseorang yang bisa bekerja sama dengan kalian. Itu tadi mungkin yang membantu kalian dan dia akhirnya bisa bekerja sama dengan kalian. Which is good ya. Ada lah ya. Oke. Ada Eight of Spring. Apalagi yang terjadi di bulan November? Stress that comes from having many things happening at once. Successful multitasking, sudden event or change. Oke, akan ada perubahan yang membuat kalian agak sedikit stres. Tapi sukses apapun yang kalian kerjakan, kan banyak ya di sini dibilangnya multitasking. Jadi banyak yang harus dikerjakan. Tapi sukses, so it's good. Walaupun pusing banyak kerjaan, tapi bisa dilakukan. Bagus dong ya berarti. Oke, saya akan pakai kartu yang ini dulu. Ini adalah Light Seeker. Untuk minggu pertama di bulan November, apa yang terjadi? Oke, thank you. Ada some more. Ini enggak ya. Oke, oh kan banyak.
Ini minggu pertama, nanti minggu kedua dan selanjutnya ya. Minggu pertama ada Queen of Cups. Oke, cukup banyak, walaupun tadi dibilang cukup banyak masalah, tapi untuk percintaan atau perhatian, care, kalian punya banyak. Ada banyak yang suka sama kalian, bukan suka dalam arti apa ya, naksir gitu, bukan, tapi mereka ingin bersama-sama kalian, membantu kalian, atau mungkin hidup bersama kalian di lingkungan kalian. Dan orang-orang tersebut, karena ada Queen of Cups sama yang terakhir ini Ten of Cups. So di minggu pertama kalian dikelilingi orang-orang yang memang support kalian. Satu aja kartu yang terbalik adalah Justice. So dalam hal misalnya kontrak atau legalitas, itu yang belum kesampaian di minggu pertama ya. Tapi overall yang lain kartunya bagus banget, karena ada banyak cinta untuk kalian, ada banyak perhatian, ada banyak care untuk kalian. Dimulai dengan Queen of Cups, kemudian Seven of Swords. Di perjalanannya memang ada sedikit kendala ya, ada sedikit masalah, terutama di sesuatu yang berhubungan dengan orang lain yang tidak suka sama kalian ya. Di minggu pertama itu akan bikin masalah untuk kalian, tapi nggak usah khawatir karena kalian banyak sekali dibantu oleh orang-orang yang dukung kalian. So it's good ya. Ada Ace of Wands. Si Ace of Wands ini bicara tentang ya, emotionally memang akan berpengaruh di kehidupan kalian di minggu pertama. Secara emosional ada yang bikin masalah, memang gak cuma satu tapi beberapa, dan itu memang bikin kayaknya kepala kalian mau pecah deh kalau gini ya gitu kan. Tapi it's okay, karena itu bukan hal yang patut dikhawatirkan sebenarnya. Itu memang mengganggu pikiran kalian, mengganggu emosi kalian, tapi cool down ya, tetap cool, tetap ya berserah aja lah. Yang terbaik belum datang, itu aja, berharap yang terbaik aja. Oke. Kemudian ada Six of Pentacles, ada bantuan dalam hal keuangan di minggu pertama, dan itu bagus banget. Kalau bisa dibilang bantuannya adalah dari orang yang kalian kenal sejak kalian masih kecil, atau mungkin mungkin teman sekolah gitu ya. Pokoknya orang-orang yang dulu udah pernah kalian kenal gitu. Karena yang selanjutnya ada Six of Cups. Ingat ya, Six of Pentacles and then Six of Cups. Ini bagus banget ya kalau begini, dan dua-duanya dalam posisi yang positif. So kalian akan dibantu oleh orang-orang yang loyal kepada kalian. Ini loyal banget sama kalian. Mungkin orang itu sudah kalian kenal bertahun-tahun lalu, mungkin teman sekolah, teman masa kecil, atau apalah, pokoknya yang udah kalian kenal lama, dan orang tersebut loyal banget sama kalian. So dia akan membantu kalian siapapun itu. Oke. Lanjut dengan Seven of Cups. Ini juga kartu yang bagus banget. Seven of Cups memang banyak banget yang terjadi. Mulai dari akhir Oktober tuh udah mulai tuh Aries ya, sampai awal November gitu. Banyak banget yang harus kalian selesaikan, banyak banget yang kalian harus kerjakan. Sedangkan untuk masalah legalitas kayak gitu, atau tanda tangan kontrak atau agreement atau apapun, itu tidak menjanjikan, masih belum selesai gitu ya. Itu yang bikin stres pastinya ya. Tapi kan dibilang ada bantuan keuangan, ada bantuan perhatian dan lain sebagainya dari orang-orang yang memang loyal sama kalian Aries, which is good banget. Oke, ada Ten of Cups. Ini kalian punya banyak loh. Sebenarnya treasury kalian, harta karun kalian itu tidak berupa materi yang terlihat, tapi ya itu tadi, orang-orang yang memang ingin membantu kalian secara tulus dan tidak berharap balas jasa yang gimana-gimana gitu. Jadi yang memang loyal sama kalian dan akan membantu kalian apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian. So this is good. Oke, Ten of Cups. Ini minggu pertama. Di minggu kedua saya buka ya. Minggu kedua untuk kalian yang berzodiak, untuk kalian yang berzodiak Aries, apa yang terjadi? I need some more please. Thank you. I need some more please.
Di minggu kedua stresnya nambah. Minggu kedua stresnya nambah. Ada beberapa hal yang terhilang dari kalian karena ya memang harus hilang, bukan punya kalian sih. Kalian gak bisa pegang itu. Memang harus hilang karena memang ya mungkin harus bayar sesuatu atau apalah ya. Ada King of Wands yang terbalik juga, so hati-hati untuk orang-orang yang mungkin curang sama kalian dan bikin nanti kalian pusing lagi gara-gara orang tersebut ya. Kemudian ada pengeluaran yang lumayan besar di minggu kedua ya, karena ini ada Six of Pentacles yang terbalik. Tadi kan Six of Pentacles di minggu pertamanya tidak terbalik, di minggu keduanya terbalik, so ada pengeluaran di situ. Kalau tadi di minggu pertama bantuan, minggu kedua pengeluaran. Ya nggak apa-apa ya kan, dibantu, terus uangnya itu buat dikeluarkan untuk memang harus dibayar sesuatu, ya bagus lah. Kan berarti memang harus dibayar ya nggak sih? Oke, ada Ace of Pentacles yang terbalik sih, keuangan goncang di minggu kedua ya. Itu sebabnya tadi waktu kartu pertama itu dibacakan ada yang bilang tentang apa masalah keuangan ya, di mana ya, ada lah ya, saya lupa tuh tadi di mana ini ya. Money issue ya, kartu pertama ya. Memang ada money issue, dan itu money issue itu berlangsung di minggu kedua bulan November ya. Ada Four of Pentacles yang juga terbalik, so untuk keuangan di minggu kedua memang ruwet. Jadi yang dimaksud dengan money issue itu ada di minggu kedua bulan November. So siap-siap aja ya untuk kalian yang Aries. Aduh, saya serak lagi. Oke, kebanyakan ngomong ini. Ada Queen of Wands di minggu kedua, kalau kalian menunggu kabar baik yang datang dari seseorang ya, mungkin berkenaan dengan bantuan atau apapun juga, apakah ada? Ya, ada kabar yang datang pada kalian di minggu kedua. Oke, hopefully itu adalah kabar yang memang kalian tunggu-tunggu ya. Oke, lanjut dengan minggu ketiga. So saya harus ngambil kartu yang lain kayaknya nih. Nah, kartu yang lain ada nggak? Oke, enggak, aduh kartunya atau di mana ya, udahlah pakai ini aja yang ada aja ya. Saya pindah-pindah terus jadi. Oke, ini minggu ketiga ya. Saya bikin minggu ketiga dan keempat, oke, karena saya nggak ada kartu tarot yang lainnya. Itu Bu Tarot nanti, oh ya itu Bu Tarot bisa dipakai buat keempat. So ini yang ketiga ya. Oke, ini yang ketiga. Thank you. This is for my dear friend Aries. Waduh. Oke. Oh. Good. Ini biar bagaimanapun kalian punya yang baik ya, ada soulmate segala macam nih di sini. Soulmate di bidang pekerjaan juga bisa sih, nggak cuma tentang cinta-cintaan ya. Ada Six of Cups yang terbalik di minggu ketiga, so tetap aja yang kalian berikan kemarin itu ya ada artinya sih, walaupun kemarin itu di minggu kedua kalian memberi, kemungkinan di minggu ketiga itu balik lagi sih ke kalian. So ada keuntungan di bidang itu, jadi tidak lagi memberi tapi mungkin justru menerima gitu ya, atau tidak memberi lagi lah di minggu ketiga, sudah di minggu kedua tadi ya. The Hangman-nya juga terbalik, so situasi yang stuck itu nggak terjadi lagi di minggu ketiga. So ada movement, walaupun pergerakannya mungkin tidak terlalu signifikan karena Knight of Wand-nya terbalik, The Chariot-nya juga terbalik, so pergerakannya tidak seperti yang kalian inginkan. So mungkin slow aja ya, slow aja pergerakan apapun yang kalian inginkan. Maju nggak maju. Tapi cuma mungkin kalian inginnya yang ngebut gitu, tapi ternyata ini cuma sedikit gitu doang. Oke. Tapi ada The Lovers ya. So ya kalau percintaan tentu saja kalian punya soulmate, dan saya sudah membacakan beberapa kali untuk
Aries dan kartu ini keluar terus. Mungkin cuma untuk mengingatkan si Aries aja, kalian punya soulmate loh, hargai itu ya. Oke, that's good. Tapi untuk bidang, kalau bukan bidang percintaan ya ada komitmen dengan partner kerja lah gitu ya, nggak melulu soal cinta sih, karena ini general reading. Oke, kemudian ada Four of Swords-nya terbalik. So tadi Hangman-nya terbalik, Four of Swords-nya terbalik. So ada pergerakan walaupun sedikit ya, tidak terlalu stuck banget di minggu ketiga. Di minggu kedua kan kalian udah kerja keras, bahkan mungkin ada pengeluaran di minggu kedua, tapi di minggu ketiga mulai ada hasilnya walaupun sedikit dan tidak sebesar apa yang kalian ingin. Oh no, saya tidak sebesar yang kalian ingin tapi besar gitu. Misalnya kalian pengennya 100, ya dapatnya 80, kan udah lumayan kan, bukannya cuma dapat 20, 30 gitu, enggak, tapi tidak mencapai target tapi ada yang dicapai, so it's good. The King of Wands lagi-lagi perlu kalian cermati apabila ada yang mungkin akan ngerusui hidup kalian dan orang tersebut lumayan punya power kayaknya sih ya. Entah itu atasan kalian, entah orang yang memang berduit atau punya kekuasaan. So hati-hati aja untuk Aries ya, siapapun itu, hati-hati aja. Itu ada di minggu ketiga. Kemudian ada King of Cups, dan ini Kings yang buat saya cukup keren, cukup baik, cukup oke, karena bukan cukup oke, malah oke, karena ini kalau di kartu Remi ini adalah Raja Hati ya, Raja ya hati itu ya, dan itu berarti sesuatu yang luar biasa ada di dalam kehidupan kalian, walaupun tidak berupa keuntungan dalam keuangan, tapi keuntungan dalam hal lainnya yang bukan bicara tentang melulu tentang materi. Oke. Ada The Chariot-nya terbalik sih, mungkin pergerakannya belum seperti yang kalian inginkan, tapi ada ya sedikit-sedikit adalah keuntungan di minggu ketiga. Sekarang minggu keempat ya, minggu terakhir ya. Saya nggak tahu ada berapa minggu, jangan-jangan 5 minggu lagi, tapi ini yang terakhir adalah ini ya, yang minggu terakhir lah ya, minggu ketiga keempat kayak seperti itulah ya. Dan Good Tarot saya nggak baca terbalik, so ini semuanya menghadap ke saya. Baiklah, bagus atau tidak kita lihat ya. Water, fire-nya 1. Oke, bagus. Minggu keempat lumayan bagus. Ada the strength, oke, ada kekuatan yang akan membuat kalian memudahkan apapun yang ingin kalian lakukan. So di akhir November justru ada peningkatan, ada kemudahan di situ. Ada Ten of Earth juga, dan ini benar-benar luar biasa ya, cuannya, keuntungannya tuh 10, so it's good. Bagus banget, banyak yang kalian bisa capai di akhir November. Jadi kerja keras kalian nggak sia-sia ya Aries. Ada Ace of Fire, oke, nggak apa-apa, stresnya masih ada ya. Namanya juga kita masih hidup, nggak mungkin nggak ada stres, pasti ada lah ya. Ada Five of Water juga nih di sini. Five of Water itu bicara tentang ada yang agak kurang nyaman dengan satu relasi ya, nggak melulu tentang percintaan sih, tapi relasi yang mungkin dengan partner bisnis atau apapun itu, mungkin itu yang bikin stres, makanya ada Ace of Fire ya. Ada yang bikin stres dan itu berhubungan dengan mungkin partner bisnis atau orang-orang yang bekerja sama dengan kalian. So, tapi bagusnya adalah after that itu ada Two of Water. Ada komitmen gitu, ada komitmen ya, yang bikin stres ada, tapi yang komitmen juga ada, so it's seimbang. Dan ini memperkuat the lovers tadi ya, memang ada komitmen untuk kalian. So untuk partnering mungkin bukan cuma percintaan, tapi juga di bidang yang lain ya, kayak usaha atau bisnis atau pekerjaan gitu ya. Ada Four of Water, oke, bisa kalian ambil, bisa kalian petik, bisa kalian simpan apapun yang sudah
terlihat di situ ya, bisa kalian ambil lah ya. Kemudian ada Ten of Fire, ya sudah kalau memang ini membuat kalian gak nyaman, ada sesuatu yang bikin kalian gak nyaman ya, kalian tahu apa yang harus dilakukan ya, karena ada The Call. Ini memang panggilan kalian mungkin ya, panggilan hidup kalian, semua yang kalian lakukan di bulan November ini. Tadi kan disuruh action ya, so action apapun itu action aja, terus ikuti alurnya, ikuti jalannya, karena itu memang sudah ditetapkan oleh semesta untuk kalian. Betapapun sulitnya, karena tadi kalau kalian dengerin dari pertama ya, kesulitan di minggu pertama, di minggu kedua juga, kemudian ada yang baik juga di minggu-minggu berikutnya. So means naik turunnya perjalanan apapun yang sedang kalian lakukan ya udah dijalanin aja gitu ya. Tetap berserah aja sama yang punya kuasa, yang punya dunia ini, sehingga kalian gak perlu terlalu mikirin kayak aduh ini kapan berakhirnya gitu. Saya mau kasih tahu sama kalian, itu tidak akan pernah berakhir sampai kalian menutup mata. Selalunya kita akan punya masalah, tapi selalunya juga kita akan dapat pencerahan, kita akan dapat orang-orang yang memang loyal sama kalian Aries, dan orang-orang yang mau mendukung kalian apapun yang terjadi. So jangan lihat beratnya, tapi lihat berkatnya ya. Oke, beberapa oracle card akan saya buka. Yang ini adalah message from Archangel, yang ini message from Angel. Kemudian Angel's Prayer. Oke. Ini life purpose. Oh no, sorry, bukan life purpose. Ini adalah apa yang harus di-healing dari kalian, self healing ya. Apa yang harus di-healing dari kehidupan si Aries. Sebentar ya, my dear. Oh, oke. Dan yang terakhir adalah Monology Oracle Card sebagai penutup. Nanti saya bacakan satu-satu ya, sabar. Good. Ada Indigo and Crystal Children. Ini pesannya dari Archangel Metatron. You have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Untuk kalian para Aries, mungkin kalian sudah punya anak atau berhubungan dengan anak-anak, atau ada yang orang yang spesial atau istimewa, yang punya insting tinggi, yang punya sensitivitas lebih gitu, yang memang dealing dengan kalian. Mungkin ini message-nya untuk kalian ya, tapi kalau tidak ya mungkin tidak resonate dengan kalian. Oke, ada Chantal. New romance is imminent, either with a newcomer or through reignited passion in your existing relationship. Be open to giving and receiving love. Oke, untuk kalian para Aries yang sudah bersama seseorang yang dealing dengan kalian, dan ada sesuatu yang memang dikonsider sebagai tadi soulmate ya. Di sini ada kartunya ya. Oke, yang belum ya akan ketemu. So don't worry, be happy. Ini bukan masalah udah couple atau masih single ya, karena ini bukan bacaan cinta. Tapi intinya adalah ada kok orang yang benar-benar mau terima kalian dengan setulus hati ya. Lanjut dengan healthy choice. Yang makannya agak-agak kurang teratur, coba dibikin teratur ya, nanti supaya stresnya juga nggak terlalu membebani kalian ya. Healthy choice. Thank you angels for guiding me to make healthy choices. Healthy choices itu ya dalam hal makanan, gaya hidup, mau tidur yang cukup, something like that ya. Kemudian selanjutnya, apa yang perlu di healing dari kalian ini? Have faith. Ini mungkin tidak resonate buat semua, karena yang saya tahu orang-orang Aries itu punya keyakinan yang sangat kuat. Tapi di sini keyakinannya harus mungkin di-renew lagi. Mungkin ada yang sudah mulai goyah keyakinannya, coba di-renew lagi dan diberikan
diberikan keyakinanlah sama diri sendiri ya, bahwa ini harus dijalani, sesulit apapun itu harus dilakukan, action dan lain sebagainya. Have faith, itu yang perlu kalian dandani atau kalian perbaiki dari diri kalian. Punya iman, punya keyakinan. Oke. Lanjut dengan yang terakhir dari Monology Oracle Card, ada kata-kata di sini, you are good enough. Kalian sudah cukup. Makanya selalu memang kalau yang sudah sering dengar bacaan tarot dari saya selalu bilang kalian sudah cukup. Tidak usah terlalu berekspektasi yang tinggi-tinggi. Cukup menerima diri kalian sendiri apa adanya, berbuat yang terbaik di setiap harinya, itu aja cukup. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian di bulan November, ya udah dijalanin aja. Tetap aja punya faith, punya keyakinan bahwa semua ini akan baik-baik aja, bahwa semuanya sudah direncanakan sedemikian rupa sempurna oleh yang punya dunia, yang punya kalian, yang maha segalanya. Ya, oke, sekian saja bacaannya untuk pesan di bulan November buat kalian yang Aries. Semoga resonate, semoga kalian tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, senyum jangan lupa. Ya, jangan stres-stres ya Aries. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam